Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman online, apa kabar semuanya? Bertemu lagi bersama saya Ina Hairunisa. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat bahan ajar non-cetak. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi eXlearning versi 2.5. Oke, sebelumnya teman-teman harus memastikan bahwa di laptop teman-teman itu ada aplikasi tersebut. Nah, dan teman-teman bisa download aplikasi eXlearning versi 2.5 ini di website resminya. Nanti saya akan tulis linknya di description box ya. Oke, daripada penasaran, kita langsung coba aja. Kita double klik dulu untuk membuka aplikasinya. Oke, sedang loading ya. Nah, tampilan pertama ketika teman-teman sudah membuka aplikasi eXlearning ini, maka teman-teman akan diarahkan untuk memilih language dan browser. Nah, silakan teman-teman pilih ya. Di sini saya pilih English dan default browsernya. Setelah itu di save. Nah, setelah di save nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada aplikasi eXlearning ini terdapat 4 area. Yang pertama yaitu main menu. Main menu ini di sebelah kiri pojok atas. Nah, di sini ada file, tools, styles, dan help. Untuk styles ini kita dapat memilih style mana yang sekiranya cocok dengan bahan ajar yang akan kita buat. Di sini banyak pilihannya ya. Ada best, sedes, docs, intif, kids, dan presentation. Ketika teman-teman ingin membuat bahan ajar yang dikhususkan kepada anak-anak, teman-teman bisa menggunakan kids. Nah, akan seperti ini tampilannya, jadi lebih berwarna. Atau mungkin teman-teman juga bisa memilih yang best. Nah, yang seperti ini untuk best. Ini sangat dasar sekali, ya sangat basic. Jadi tidak terlalu ramai. Nah, untuk sekarang saya akan membuat bahan ajarnya menggunakan style intif saja. Karena simpel ya, menurut saya. Oke, selanjutnya area yang kedua adalah outline. Outline ini seperti yang di sini ya. Ini namanya outline. Outline ini berguna untuk tempat storyboard kita, ya. Jadi nanti kita pada tahap awal kita akan membuat storyboard terlebih dahulu. Nanti di tempatnya di sini di outline. Setelah itu ada area yang namanya iDevice. Nah, iDevice ini berguna untuk menambahkan aktivitas ataupun mengisi konten-konten yang akan kita masukkan pada bahan ajar yang akan kita buat. Di sini ada text and task. Kita bisa memasukkan teks dan sebagainya. Kita juga bisa memasukkan kuis pada bahan ajar di aplikasi ini dan sebagainya. Kita juga bisa masukkan video dan lain-lain. Nah, adapun area yang terakhir yaitu work area. Ini namanya work area ya, yang di sini. Yang di sebelah kanan. Yang luas. Oke, teman-teman, itulah 4 area yang ada di tampilan eXlearning versi 2.5. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat storyboard yang telah tadi saya katakan di awal. Nah, kita akan membuat storyboard. Storyboard itu merupakan suatu kerangka yang dapat memudahkan kita dalam membuat suatu project gitu ya. Jadi sebelum kita membuat suatu project, kita harus membuat storyboard dulu supaya nanti ketika dikembangkan tidak bingung dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membuat storyboard yang sederhana ya teman-teman. Nah, tampilan pertama ini disebutnya home.
ketika kita ingin menambah halaman, kita bisa klik add page. Nah, ketika diklik add page, maka akan muncul topik seperti itu. Dan ketika kita klik add page pada topik, dia akan muncul section. Dan kita akan klik add page juga pada section, akan muncul unit dan seterusnya. Seperti itu. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara menambahkan halaman pada storyboard EX Learning ini, kita juga dapat menyusun storyboard ini sesuai dengan keinginan kita. Jadi misalnya topiknya kita mau bikin 2 nih ceritanya. Nah, si section ini kita diklik sectionnya, lalu kita bisa geser ke sebelah kiri dengan cara mengklik arah kiri yang ada di bawah ini, maka dia akan bergeser sejajar dengan topik. Nah, seperti itu. Jika topiknya mau bikin 3, kita bisa melakukan hal yang sama, klik section yang akan kita geser, lalu klik ke kiri seperti itu. Terus misalnya kita mau bikin section di topik kedua, teman-teman bisa klik topik kedua lalu add page di sana, maka akan muncul section seperti pada layar. Oke, seperti itu. Dan ketika teman-teman kelebihan mengklik add page, teman-teman bisa menghapusnya dengan misal seperti ini. Kita pilih mana yang akan dihapus, lalu delete. Yes. Oke, maka akan terhapus. Seperti itu, mudah ya. Nah, oke. Selain itu, kita juga bisa memberi nama atau mengganti nama pada storyboard. Misalnya di home ini kita bisa tulis judul materi bahan ajar yang akan kita buat. Misalnya di sini saya akan membuat materi SPLTV. Nah, lalu oke. Maka di sini akan berubah ya. Kita bisa melakukan hal yang sama pada outline yang lainnya. Misalnya kita di sini topik pertama akan membuat kompetensi. Topik ketiga kita akan buat materi. Di topik keempat kita akan membuat evaluasi, dan di topik kelima kita akan buat topik keempat. Topik pertama kompetensi, topik kedua materi, topik ketiga evaluasi, dan yang terakhir referensi. Nah, di sini saya akan membuat di topik materi ini terdapat 2 section, yaitu section saya ganti menjadi konsep, dan juga yang keduanya metode. Nah, ini adalah storyboard sederhana yang bisa teman-teman buat di aplikasi EX Learning versi 2.5 ini. Nah, selanjutnya setelah kita membuat storyboard, kita bisa mengisi konten ya pada bahan ajar kita kali ini. Yang pertama kita dari home dulu ya, dari judulnya dulu. Nah, di judul ini saya akan memasukkan gambar. Teman-teman bisa klik teks pada iDevice,
Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ada judul dan juga teks. Untuk judul di sini opsional ya. Teman-teman bisa memasukkan judul atau tidak. Oke, teman-teman. Di sini saya akan menuliskan bahan ajar ini untuk kelas berapa dan untuk semester berapa. Kelas 10. Semester ganjil. Nah, setelah ini saya akan masukkan gambar. Teman-teman bisa klik ini, insert, untuk menambahkan gambar. Lalu pilih gambar mana yang akan teman-teman masukkan ke bahan ajarnya. Nah, misalnya ini. Ini bisa diatur. Nah, jika dirasa sudah cukup, teman-teman bisa klik centang yang di bawah done. Maka tampilannya akan seperti ini ya. Ini untuk di halaman pertama. Selanjutnya kita akan ke kompetensi. Dengan hal yang sama, ketika kita akan memasukkan suatu teks atau gambar atau apapun, kita bisa menggunakan iDevice. Karena saya memasukkan teks, maka klik teks. Nah, untuk kali ini saya akan pakai judul kompetensi dasar. Nah, selanjutnya saya akan mengcopy saja karena saya sudah ada KD-nya. Nah, teman-teman bisa mengaturnya ya, merubah jenis fontnya, lalu ukuran fontnya berapa, apakah mau dibold atau tidak, dan sebagainya. Di sini teman-teman bisa mengeditnya sesuai selera ya. Selanjutnya, jika ini sudah, jangan lupa untuk klik done. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ketika selanjutnya saya akan memasukkan indikator. Maka kita klik lagi teks. Kita tulis judulnya. Seperti tadi ya, kita masukkan indikatornya ke sini. Oke, kita edit dulu. Nah, jika sudah, kita klik down pada pada topik kompetensi ini. Di sini kita buat kompetensi dasar dan indikator. Selanjutnya kita ke materi. Nah, di menu materi ini saya akan menambahkan gambar supaya terlihat menarik ya dan bersemangat ketika peserta didik diberi bahan ajar ini. Nah, kita bisa atur gambarnya.
Oke, think enough ya. Oke, kita langsung done saja. Nah, ketika teman-teman salah memasukkan gambar dan sudah di save tadi, teman-teman bisa klik ini untuk menghapusnya, delete, atau juga bisa mengeditnya dengan klik ini. Nah, seperti pensil ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke section pertama pada topik materi, yaitu konsep SPLTP. Dengan hal yang sama, kita tadi dengan mengklik teks untuk mengisi konten atau materi sesuai dengan storyboard yang telah tadi kita buat. Di sini materinya tentang SPLTP ya. Nah, selanjutnya, selain itu teman-teman juga bisa memasukkan karakter di aplikasi ini dengan cara klik insert, lalu special karakter. Teman-teman bisa memasukkan beberapa equation di aplikasi ini, di aplikasi ini, seperti elemen, not elemen, dan juga yang lainnya. Seperti itu. Ya, teman-teman juga bisa menggunakan ini ketika materi bahan ajarnya berkaitan dengan pangkat ataupun yang lainnya ya. Oke. Nah, teman-teman bisa menu seperti ini ya pada aplikasi X Learning ini. Selain itu teman-teman juga harus hati-hati ya, karena di sini harus teliti gitu untuk pengetikan
kalimat matematika. Elemen, lalu bilangan real. Di sini ada real. Oke. Dimana I itu sama dengan 1. Oke. Segini iya. Nah, seperti ini. Benar. Benar. Oke. Nah, ingat tadi setelah kita menulis, jangan lupa untuk klik done. Ketika tadi teman-teman sudah selesai input konten pada topik materi di section konsep, selanjutnya teman-teman bisa mengisi konten di section selanjutnya dengan cara yang sama ya, seperti tadi, dengan menggunakan iDevice, lalu teks, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, seandainya teman-teman sudah selesai membuat storyboard dan juga mengisi konten pada bahan ajar di X-Learning ini, jangan lupa untuk di-save dengan cara klik file, lalu save. Dan silakan teman-teman pilih di tempat mana file tersebut akan disimpan. Misalnya kita akan save di sini dengan file SPLTV. Nah, di sini type-nya sesuai dengan aplikasinya ya. Nah, lalu di save. Oke. Nah, setelah tadi kita menyimpan bahan ajaran yang telah tadi kita buat, kita bisa melihatnya pada preview atau tampilan sementara. Nah, di sini tadi kita sudah memasukkan gambar ya pada home di materi persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya, coba kita lihat di kompetensi. Nah, tadi di kompetensi juga kita sudah menginput kompetensi dasar dan juga indikator. Nah, kedua poin ini kita bisa atur ya, apakah kita mau di-hide atau disembunyikan atau tidak, seperti itu. Selanjutnya kita lihat di materi. Nah, pada topik materi ini, karena tadi kita telah membuat storyboardnya ada 2 section, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini di tampilan materinya ya, ada gambar supaya menarik. Lalu kita coba lihat di section pertama. Nah, tadi kita sudah input ini ya materinya. Nah, seperti itu. Kita lihat juga di section kedua. Nah, karena tadi kita mengisinya pada section pertama saja, maka akan seperti ini. Di section keduanya tidak ada ya. Oke. Nah, setelah kita bisa melihat pada preview, lalu jika kita sudah selesai membuat storyboard dan juga mengisi konten atau materi pada bahan ajar ini, dan tadi juga kita sudah lihat
bagaimana tampilan sementaranya. Nah, teman-teman juga bisa langsung mengekspor bahan ajar yang telah teman-teman buat dengan cara klik file, export, lalu pilih website. Nah, di sini silakan tulis judulnya, misalnya SPL TV. Description-nya apa? Silakan ditulis. Misalnya sistem autornya, silakan tulis nama teman-teman, lalu klik save and export. Nah, silakan teman-teman simpan di tempat yang teman-teman inginkan. Nah, sudah selesai diekspor. Oke, sekarang kita lihat hasilnya di tempat yang tadi ya. Nah, akan ada folder seperti ini. Ini merupakan folder dari hasil bahan ajar yang telah tadi kita buat. Nah, untuk melihat hasilnya, kita bisa klik index.html. Tampilannya akan sama seperti tadi kita mengklik preview. Nah, folder ini dapat teman-teman gunakan ketika teman-teman akan membagikan bahan ajar yang telah teman-teman buat. Misalnya teman-teman akan membagikan ke murid teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengirimkannya dengan satu folder ini, bukan file yang tadi saja. Jadi satu folder ini dikirim dan bisa diakses oleh murid teman-teman. Oke, inilah cara membuat bahan ajar non-cetak dengan menggunakan aplikasi X-Learning versi 2.5. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.